Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu terlebih dahulu kita mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini sudah bangun, Engkau sudah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi ini juga ke Bapa, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu yang Engkau tetap campurkan, Engkau berkarya sehingga betul-betul Bapa kami mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita bersyukur pada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Dan di pada pagi ini kita juga akan membaca firman Tuhan, yaitu kita akan membaca dari Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Dua macam dasar. Temanya dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kenapa engkau berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi tidak engkau lakukan apa yang kufirmankan kepadamu? Jadi Bapak Saudaraku, sadarkah kita apa yang kita lakukan saat ini? Seringkali kita berseru pada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi tapi kita tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Kita tidak mau kembali kepada firman Tuhan. Kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, aturan-aturan nenek moyang kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sini jelas katanya daripada kita, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Jadi sini katakannya Bapak Saudaraku, di Tuhan Yesus memberi perumpamaan kepada kita. Di mana tadi katanya tadi, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi Bapak Saudaraku, katanya diperumpamakan kita ini, jika kita memang betul menjadi anak-anak Tuhan, kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, sehingga apapun goncangan, apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan kita, tetap kita kokoh. Kenapa? Karena dasarnya kuat, dimana kita menggali dasarnya dipundasi di atas batu. Jadi Tuhan mengatakan, jika kita memang itu melakukan firman Tuhan taat dan setia, tentu pundasinya kuat, kokoh. Jadi kita itu walaupun ada gelombang, ada angin puting beliung, apapun itu kita tetap kuat. Karena apa? Karena dasarnya adalah batu karang. Jadi kita akan kuat, kita akan tetap dalam tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita ini membangun dasarnya di atas pasir, sehingga datang air akan hanyut, sehingga datang angin kita akan terbang. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita memang mau dasarnya kuat, kembalilah kepada firman kebenaran, imani firman Tuhan, baca firman Tuhan, taat dan setia, lakukan
undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita akan kuat, kita akan bisa melakukan firman Tuhan taat dan setia. Jadi sini tadi jelas katanya pada kita, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan melakukan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar firman-Ku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak dasarnya firman, hanya kata orang, hanya kata manusia, tentu ada angin gelombang, kita akan hanyut, kita akan hancur lebur oleh karena hebat kerusakannya. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita itu iman tanpa perbuatan itu kosong. Jadi nggak bisa kita mengatakan saya beriman. Jangan nggak bisa kita mengatakan saya taat ke gereja, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Itu sama saja seperti kita membangun di atas pasir. Kita membangunnya di atas pasir, rumah kita itu kita lihat indah, mulus, luar biasa, tapi begitu datang ombak, kita akan tergeser. Begitu datang angin, puting beliung, rumah itu akan berantakan. Jadi itu karena dasarnya tidak kuat. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana kita melakukannya dasarnya kuat? Tentu kita kembali kepada firman, di mana kita melihat Yakobus 2, kita melihat di sini dasarnya supaya kita kuat bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita melihat Yakobus 2 ayat 17. Di sini katanya kepada kita, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, iman itu tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi tidak cukup kita hanya beriman saja, tidak cukup hanya kita percaya saja, tapi harus ada tindakan. Dan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu iman dari perbuatan-perbuatan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi Bapak Saudaraku, tidak cukup kita hanya percaya saja, tidak cukup kita hanya beriman saja. Dia sini tadi katanya tadi, setan-setan pun percaya dan dia tidak taat, bahkan dia gemetar. Jadi tidak cukup percaya saja. Kalau percaya saja, setan pun percaya. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Supaya kita berbuat, berbuah lebat. Kita itu bertumbuh, berbuah lebat, menyenangkan banyak orang. Jadi itu difirmankan Tuhan kepada kita supaya kita itu berbuat. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu iman dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi jelas Bapak Saudaraku, setan-setan pun gemetar. Hai manusia yang bebal,
Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, jadi katanya Bapak Saudaraku, hai orang bebal. Kenapa? Seringkali kita memang hati kita keras, tidak mau kembali kepada firman Tuhan, karena Yesus sudah membuat segala cara. Seperti tadi perumpamaan yang dibuat Tuhan tadi, seperti orang yang meletakkan batu, membangun rumah di atas pasir. Bahkan juga tadi meletakkan membangun rumah di atas batu, dasar batu. Nah, jadi itu perumpamaan yang berikan Tuhan kepada kita. Tapi seringkali kita ini membangun rumah di atas pasir. Kelihatannya gampang, mudah, dan betul-betul kokoh kelihatannya. Nah, tapi ketika datang angin, gelombang, itu semuanya akan sirna. Nah, jadi begitulah keimanan percaya kita ini Bapak Saudaraku. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Semuanya itu akan sia-sia. Jadi tidak cukup kita hanya percaya saja, ke gereja saja, tapi kita harus berbuat seturut dengan firman Tuhan, bukan Jadi katanya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, apa artinya kita mempertahankan iman percaya kita jika kita hanya beriman saja tanpa perbuatan? Jadi sini jelas firman Tuhan mengatakan ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, jadi kita tahu Bapak Abraham itu adalah bapak orang percaya. Itu adalah bapak kita, bapak orang yang percaya. Jadi kita lihat bagaimana Bapak Abraham. Dia tidak cukup hanya beriman saja, tapi dia bertindak, di mana Tuhan mengatakan kepada dia, persembahkanlah anakmu si Ishak untuk korban bakaran. Itu adalah tindakan. Apakah dia hanya mengatakan beriman saja, oh Tuhanlah yang tahu, tapi dia tidak bertindak. Tapi ketika kita lihat bagaimana Bapak Abraham, dia bertindak. Apa yang difirmankannya kepada Bapak Abraham, dia lakukan. Bahkan dia membawa anaknya ke atas gunung untuk mempersembahkan korban bakaran. Itu buktinya iman adalah berikut dengan perbuatan. Jika hanya beriman saja, percaya saja dia kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Karena bagaimanalah pedihnya hatinya itu jika dia berpikir secara manusia, anak satu-satunya, toh Tuhan panggil, Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu si Ishak untuk korban sembelihan, korban bakaran. Betapalah sedihnya hati si Abraham. Tapi Bapak Abraham taat saja. Dia beriman, dia taat kepada Tuhan, lakukannya. Nah, jadi itulah contoh-contoh yang berikan Tuhan kepada kita, supaya kita ini jangan kita itu diam di dalam iman, diam di dalam kepercayaan kita saja, tapi kita tidak bertindak, tidak berbuat. Nah, jadi sini kita Bapak Saudaraku, kita harus berbuat, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sini tadi, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi jelas sini tadi katanya pada kita Bapak Saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi menyempurnakan iman kita adalah dengan perbuatan. Kita mengatakan saya ini anak Tuhan, tapi perbuatan kita masih mencuri, masih merampok, masih narkobaan, masih berjudi-judi, masih main perempuan. Itu kan tidak benar. Kita bahkan itu anak Tuhan. Jadi jika kita menjadi anak Tuhan, kita sudah meninggalkan yang lama-lama itu. Kita sudah menjadi manusia baru, melakukan seturut dengan firman Tuhan. Itu artinya pertobatan. Itu artinya kita itu iman bekerja sama dengan perbuatan. Jadi jika kita hanya beriman saja, tapi kita masih belum berubah, kita percaya bahwa kita selamat, bahkan kita dipercaya bahwa kita ini mendapatkan kehidupan yang kekal karena kita ini adalah orang Kristen. Jadi itu semuanya tidak benar.
Karena apa? Karena ya tidak ada tindakan, tidak ada usaha kita. Jadi kita bertobat dan kembali kepada firman, melakukan firman semampu kita. Jadi kita itu Bapak Saudaraku harus berbuat. Harus berbuat. Kita itu tidak bisa tinggal diam-diam saja, percaya saja bahwa kita ini menjadi orang Kristen pasti diselamatkan. Tidak sebegitu gampang untuk mendapatkan kerajaan surga itu Bapak Saudaraku. Kita harus bertindak. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi karena Bapak Abraham ini taat dan setia, sehingga Allah menyebut dia sahabat. Nah, jadi begitulah akrabnya Allah itu dengan Bapak Abraham. Kenapa seperti itu? Karena dia taat dan setia. Apapun firman yang firmankan Tuhan kepada dia, dia lakukan, dia bertindak. Dia tidak banyak alasan, dia tidak banyak komentar, tapi dia lakukan taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sangat jelas. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan, mengajari kita segala macam cara Tuhan membuat perumpamaan-perumpamaan, bahkan anding-andingan dan sebagainya untuk kita lakukan. Tapi kita lebih condong kepada aturan-aturan manusia, lebih condong kita kepada manusia. Bukannya kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, bahkan kita merubahnya, bahkan kita menambah-nambahinya, bahkan kita mengurang-uranginya. Bapak Ibu Saudaraku, jika demikian, apakah yang akan terjadi jika kelakuan kita seperti itu, kita tidak berbuat seturut dengan kehendak Tuhan? Betapalah hati Tuhan itu kecewanya melihat kita. Begitulah bangsa-bangsa, kita lihat bangsa gimana, bangsa dengan Nuh, waktu dengan Nuh, banyak orang seperti itu hanya percaya saja tapi tidak melakukannya, sehingga yang taat dan setia adalah Nuh sekeluarga. Kita melihat Nuh sekeluarga yang selamat. Bahkan orang-orang sekitarnya mengejek Nuh. Dia mengatakan itu udah gila. Dia membangun kapal di atas gunung. Itu udah gila. Itu perkataan-perkataan orang. Tapi namun begitu Bapak Saudaraku, Nuh tetap setia kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia, dia semua menaatinya. Mungkin pun itu secara manusia tidak logika, tidak mungkin. Tapi Tuhan yang mengerjakan. Tuhan punya cara, Tuhan beracara. Jadi si Nuh itu tidak membangkang, tidak mengatakan, oh Tuhan, bagaimana saya mengumpulkan sepasang makhluk sepasang, sedangkan satu ekor aja susah saya menangkapnya. Tidak berkata demikian. Tapi Nuh tetap setia. Tuhan mengatakan, ambillah makhluk binatang-binatang sepasang yang ada hidup dalam dunia ini. Tapi Nuh tidak komplain.